Banyak orang menafsirkan secara keliru ya. Kalau keliru menafsirkan itu kan saya luruskan kan. Katanya nabi yang dijanjikan itu bukan Yesus tapi nabi umat Islam, itu Nabi Muhammad. Katanya begitu. Terus di otak-atik ya, misalnya nabi di tengah-tengahmu, lah kata di tengah-tengahmu nggak dibaca. Cuman nabi di antara saudara, lalu ditafsir secara general, secara umum. Firman ini kan ditujukan kepada bangsa Israel. Bangsa Israel itu keturunan siapa? Keturunan Ishak. Lah saudaranya Ishak siapa? Ismail. Jadi nabi itu lahir dari keturunan Ismail. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui hamba-Nya. Persiapkan hati dan pikiran saudara agar menjadi lahan yang subur, bertumbuh dan menghasilkan buah. Biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan membaca firman Tuhan dari surat Ibrani pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Demikian firman Tuhan. Yesus lebih tinggi dari Musa. Sebab itu hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada Rasul dan Imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Sebab ia dipandang layak mendapatkan kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita, jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Amin. Saudara-saudara, ada beberapa kata kunci yang bisa kita pahami dari firman Tuhan ini. Yang pertama adalah perbandingan antara Musa dan Yesus. Jadi surat Ibrani menekankan bahwa Yesus memiliki kemuliaan lebih dari Nabi Musa, yang diumpamakan seperti ahli bangunan yang lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Kunci yang kedua adalah kesetiaan, di mana Musa setia pada rumah Tuhan, begitu juga Putra Allah Yesus Kristus juga setia selama dia menjadi hamba, sekalipun dia adalah anak Allah. Maka dikatakan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang diberitakan kemudian. Tetapi ditekankan bahwa setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, dan ahli bangunan segala sesuatu adalah Allah. Nah, Kristus itu sebagai putra Allah, maka dengan demikian kemuliaannya lebih daripada kemuliaan Musa. Nah, beberapa kata kunci ini kita bisa untuk menjelaskan kenapa Yesus disebut Rasul. Nah, tentu saja Rasul dalam makna ini tidak sama dengan Rasul dalam pandangan agama lain. Yesus disebut Rasul itu satu-satunya ayat di dalam teks ini. Rasul itu bahasa Yunani itu apostolos, utusan artinya. Sementara
latar belakang dari istilah rasul itu sendiri berasal dari bahasa Ibrani seliyah. Haseliyah itu sang rasul. Sementara di dalam bahasa Aram, bahasa Aramaik yang dipakai Yesus, seliha. Nah, apa artinya rasul dalam konteks iman Kristen? Ada 3 jabatan yang dikaitkan dengan gelar Mesias atau Musiah atau Mesiah. Yang pertama nabi, yang kedua raja, yang ketiga imam. Nabi sebagaimana dinubuatkan oleh Musa, bahwa nabi yang dibuatkan oleh Musa itu disebutkan dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 15 sampai dengan ayat 20. Di mana pada ayat 15-nya itu dikatakan nebi mihir beka meaheka kamoni yakim adunai eloheka alau tismaun atau alaf tismaun. Seorang nabi di tengah-tengahmu, artinya di tengah-tengah Bani Israel, tidak di luar Israel, di antara saudaramu. Katamu di sini meaheka itu merujuk kepada kaum Lewi, tempat di mana Musa dan Harun lahir, suku di mana Musa dan Harun lahir, suku di mana kaum imam bagi bangsa Israel itu dipersiapkan. Di antara saudaramu berarti di antara saudara-saudara Lewi. Di tengah-tengahmu berarti di tengah-tengah umat Israel, dan saudara Lewi itu adalah Yehuda misalnya. Yesus lahir dari suku Yehuda. Seperti Musa, nabi itu akan menjadi nabi pembebas, seperti Musa adalah nabi pembebas. Makanya di sini ada kesinambungan antara tema Yesus dengan Musa, kesinambungan antara Paskah Yahudi dan Paskah Kristen. Kesinambungan Paskah Yahudi adalah keluaran dari tanah Mesir, itulah Paskah Yahudi. Dan kata Paskah itu sendiri berasal dari bahasa Ibrani Pesah. Konteksnya apa? Ketika Tuhan menurunkan 10 tulah di tanah Mesir, tulah yang terakhir adalah anak sulung mati. Tapi di rumah-rumah orang Israel yang ada tanda darah anak domba, maka rumah itu akan dilewati oleh kematian. Tuhan sendiri berfirman, Vera iti et hadam, dan ketika aku melihat tanda darah itu, ufesahti, maka aku akan lewat alaihem, atas mereka. Dan atau maka pesah, dilewati, tiku, dilewati, maka aku akan melewati rumah-rumah yang ada tanda darah anak domba, yaitu tanda darah penebusan. Itulah Paskah Yahudi. Makanya Paskah Yahudi itu memakai simbol potongan daging anak domba, kemudian ada yang namanya pecahan roti yang dipecah-pecahkan, dan ada anggur. Ketika Kristus menggenapi nubuat Musa sebagai nabi tadi, Kristus mengadakan perjamuan akhir, perjamuan malam bersama para murid, dan disebutnya juga aku akan mengadakan perjamuan Paskah. Jadi ini perjamuan Paskah. Nah, pada saat perjamuan Paskah itu kalau diamati, inilah sebetulnya merupakan penggenapan dari apa yang tercatat dalam Taurat Musa. Namun kalau dicermati lagi, di sana tidak ada potongan daging anak domba. Dalam Paskah Yesus, dalam perjamuan malam Yesus, tidak ada potongan daging anak domba. Perjamuannya juga dilakukan malam, karena itu malam keluaran dari tanah Mesir. Setiap malam tanggal 15 bulan Nisan oleh penanggalan Ibrani. Pada saat memecah-mecahkan roti ada di dalam perjamuan malam Yesus. Anggur juga ada dalam perjamuan malam Yesus. Hanya satu yang tidak ada di sana, potongan daging anak domba.
Karena apa? Kristus sendiri adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, yang menggenapi simbol yang tadi disampaikan, yaitu simbol penebusan tadi. Maka kemudian perbedaan yang berikutnya ketika memecah-mecahkan roti, orang Yahudi mengucapkan, tadi pagi sudah saya singgung, dalam bahasa Aram, halahma anniya diakalu afaktana bi'ar'a misrayim. Lahma, laham itu artinya daging, ya. Inilah roti sengsara, tetapi konteksnya inilah roti sengsara itu tubuh Kristus, dagingnya Kristus. Inilah roti sengsara. Tetapi kalau di dalam perjanjian lama dikatakan inilah roti sengsara yang dimakan nenek moyang kita di tanah Mesir, Yesus tidak mengucapkan itu, tapi mengucapkan inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan. Berarti Paskah Kristen menggenapi Paskah perjanjian lama. Waktu piala anggur, mereka mengucapkan inilah anggur sengsara yang dimakan, yang diminum nenek moyang kita di Mesir. Tapi Yesus mengatakan inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan. Nah saudara-saudara, simbolnya apa Paskah Yahudi digenapi dalam perjamuan kudus Kristen. Maka simbolnya masih dilanjutkan, bukan mengalami diskontinuitas atau keterputusan. Yesus nabi pembebas, jadi Yesus itu nabi juga. Kadang-kadang kalau kita mengatakan Yesus Tuhan kemudian nabi nggak perlu, berarti kemesiasannya nggak digenapi kalau Yesus bukan nabi. Yesus nabi juga, tapi dia nabi di atas segala nabi. Karena apa? Tugas kenabiannya seperti Musa dilakukan, yaitu menebus umat Allah dari perbudakan dosa-dosa. Makanya kalau Musa membebaskan orang Israel dari penindasan di tanah Mesir, Yesus membebaskan seluruh umat manusia dari perbudakan dosa-dosa. Itulah fungsi pertama kemesiasan Yesus, yaitu kenabiannya. Yang seperti Musa ya seperti nabi pembebas itu. Banyak orang menafsirkan secara keliru ya. Kalau keliru menafsirkan itu kan saya luruskan kan. Katanya nabi yang dijanjikan itu bukan Yesus tapi nabi umat Islam, yaitu Nabi Muhammad. Katanya begitu. Terus di otak-atik ya, misalnya nabi di tengah-tengahmu, lah kata di tengah-tengahmu nggak dibaca. Cuman nabi di antara saudara, lalu ditafsir secara general, secara umum. Firman ini kan ditujukan kepada bangsa Israel. Bangsa Israel itu keturunan siapa? Keturunan Ishak. Lah saudaranya Ishak siapa? Ismail. Jadi nabi itu lahir dari keturunan Ismail. Itu tafsirannya, mulai dari Jakir naik, macam-macam tafsirannya seperti itu. Cuman persoalannya yang disebut Israel itu kan bukan Ishak. Yang disebut Israel itu kan Yakub. Jadi saudaramu itu adalah saudara-saudara dari Bani Yakub secara khusus. Sementara itu harus dikunci dengan kata di tengah-tengahmu, tidak boleh di luar Israel, harus di tengah-tengah Israel. Mikir beka meaheka, di tengah-tengahmu, di antara saudaramu. Kamoni yang seperti aku, seperti Musa. Orang kemudian menafsirkan Musa punya anak, Yesus nggak punya anak, nggak cocok. Musa punya istri, Yesus nggak punya istri, nggak cocok. Lah kalau sekedar punya bapak, punya ibu, punya anak, punya istri ya semua orang bisa. Itu kesamaan yang sifatnya umum. Padahal konteksnya di sini adalah kamoni, itu adalah kesamaan khusus yang tentu tidak dimiliki oleh setiap orang. Kesamaan khusus berkaitan dengan misi khusus dan ciri-ciri yang ada pada sang nabi. Tidak setiap orang ketika kelahirannya terancam bunuh kan? Yesus terancam bunuh oleh Herodes, Musa terancam bunuh oleh Fir'aun. Yesus diselamatkan oleh orang yang bukan darah dagingnya sendiri,
yaitu Yusuf. Lalu terjadi pelarian ke tanah Mesir. Banyak orang yang mungkin terancam bunuh, tapi diselamatkannya di Mojokerto, bukan di tanah Mesir. Berarti bukan kesamaan khusus, ini sama-sama Mesirnya, sama-sama terancam bunuhnya, sama-sama diselamatkan oleh orang lain, dalam hal ini Yusuf bagi Yesus dan putri Fir'aun bagi Musa. Lalu kesamaan yang paling khusus adalah Nabi Exodus, Nabi yang memimpin kepada pembebasan. Dan misinya adalah Paskah, mengeluarkan. Jadi setiap orang yang percaya pada tanda darah itu, dia dilewati oleh kematian. Setiap orang yang percaya akan penebusan Kristus, menjadi percaya, dia dilewati oleh kematian. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Fungsi yang kedua adalah raja. Yesus adalah Raja Mesias. Maka orang-orang Yahudi dalam tafsirnya selalu mengatakan Malka Mesiha, dalam bahasa Aramaik yang artinya Raja Mesias. Mazmur kerajaan itu disebutkan di dalam Mazmur 110. Neum Hashem Laduni, berfirmanlah Tuhan kepada Tuanku. Berfirmanlah Tuhan kepada Adonai. Adonai itu my Lord. Berfirmanlah the Lord kepada my Lord. The Lord itu tetragramaton, YHWH, Yod-He-Vav-He. Itulah nama ilahi Tuhan dalam perjanjian lama. Berfirman kepada Adonai, Adonai itu dimaknai Raja Mesias yang akan datang. Jadi gelar Yesus sebagai Tuhan itu bukan ciptaannya Paulus, bukan ciptaannya Konsili Nikea, tetapi itu penggenapan nubuat mesianik dari kitab suci perjanjian lama, khususnya Mazmur 110. Jadi ketika Yesus disebut Tuhan, itu bukan dalam pengertian apa ya, Tuhan kok bisa mati, bukan itu. Tuhan yang nggak bisa mati lah. Ya kalau Tuhan itu kan jabatan, Adonai itu my Lord, itu jabatan, fungsional. Kalau misalnya orang sering kali menyerang itu, saya katakan, masa Tuhan mati Pak? Tuhan itu fungsional. Sekarang bandingkan kalau itu diterjemahkan dalam bahasa Jawa, kira-kira aneh apa enggak? Gusti patih sampun sedo misalnya. Ayo yang sedo patihnya apa misalnya patihnya namanya patih legender misalnya. Yang mati kan orangnya, jabatannya ndak bisa mati. Kalau misalnya Gusti Pangeran Diponegoro sampun sedo. Yang sedo kan Diponegoro, pangeran, Gusti Pangeran kan nggak sedo, ya toh? Tapi kalau konteksnya Gusti Allah ya nggak bisa mati. Yesus itu dilihat dari konteks apa dulu? Kalau konteks kemanusiaannya, dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. 1 Petrus pasal 3 ayat 18. Nah coba, ketika kata Tuhan kita terjemahkan bahasa Inggris Lord, kalau Lord Charles itu mati, kan yang mati Charlesnya. Tapi kalau Lord God tidak bisa mati. Kalau Lord Jesus Christ harus dilihat apanya dulu yang tunduk pada kuasa maut, kemanusiaannya. Makanya apa? Dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi sebagai firman Allah, dan firman Allah itu adalah Allah, tidak bisa mati. Berfirmanlah Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku. Inilah Mazmur kerajaan. Kenapa? Karena bait suci itu terdiri dari 3 ruangan. Ruangan Maha Kudus, ruangan kudus, dan halaman. Ruangan Maha Kudus itu karena bait suci menghadap ke timur, ya,
sebelah kanannya itu istana Daud. Artinya apa? Tuhan hadir di ruang Maha Kudus, Tuhan bersekinah di ruang Maha Kudus, dan sebelah kanan ruang Maha Kudus itu adalah istana Daud. Jadi artinya Mesias yang akan datang adalah raja segala raja. Dia adalah penguasa atas tahta Daud yang kekal, yang tidak pernah binasa. Makanya dalam pengakuan iman dikatakan dan kerajaannya tidak berkesudahan. Ini mazmur kerajaan yang berbicara tentang nanti Mesias akan jadi raja yang kekal. Baru yang ketiga itu imam. Nah, tadi pagi sudah saya sampaikan, keimamatan Yesus dasarnya adalah keimamatan seperti imamat Melkisedek. Bukan berdasarkan darah dan daging, maka dikatakan apator, amitor, agineologitos, tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersisilah, dalam makna nama bapaknya, nama ibunya tidak tercantum dalam silsilah. Karena apa? Karena Melkisedek hadir sebelum zamannya Lewi. Keimamatan Lewi adalah keimamatan darah daging, keimamatan yang terbatas, tapi keimamatan Yesus diumpamakan seperti Melkisedek yang menjadi simbol keimamatan kekal. Nah, kemudian Yesus disebut imam besar perjanjian baru. Karena imam besar perjanjian baru itu bukan hal yang sama sekali baru, tetapi menggenapi yang lama menjadi baru. Karena apa, saudara-saudara? Perjanjian lama ini keimamatannya kan keimamatan Lewi, ya kan? Ada silsilahnya, ada bapaknya namanya siapa, ibunya namanya siapa, keluar dari Babel kembali ke tanah suci. Orang dilihat dulu dalam zaman Esra dan Nehemia itu apa silsilah setiap orang. Kalau nggak dibuktikan silsilahnya tidak bisa dia menjadi imam. Seperti itu pula kira-kira keimamatan Lewi. Tapi keimamatan Yesus itu kekal karena Yesus bukan dari suku Lewi. Ibrani pasal 7 ayat 14 tadi tidak ada orang Yehuda menjadi imam. Maka keimamatan Yesus memakai pola keimamatan Melkisedek, keimamatan kekal, kalau bahasa sekarang keimamatan honoris causa. Karena tidak ada dalam aturan secara fisik, tetapi dia lebih daripada itu, keimamatan yang kekal. Tetapi polanya tidak berubah. Karena apa? Orang Israel itu, saudara-saudara, imam besar itu kan mewakili 12 suku. Makanya yang namanya orang Lewi dalam keimamatan perjanjian lama itu tidak punya tanah pusaka. Kenapa tidak punya tanah pusaka? Karena dia harus hadir di semua suku. Maka ke-11 suku yang lain itu memberikan persepuluhan kepada imam Lewi. Itu cara manajemen ilahi untuk mengatur kehidupan orang Lewi. Nah, karena Lewi ini mewakili ke-12 suku Israel yang adalah saudara-saudaranya, maka dari imam besar perjanjian lama itu memohonkan pengampunan dosa. Jadi imam besar perjanjian lama, imamat Lewi, memohonkan pengampunan dosa kepada ke-12 suku Israel. Berapa muridnya Yesus? 12. Karena apa? Karena gereja adalah Israel yang baru, penggenapan dari Israel. Maka bukanlah suatu kebetulan kalau murid-muridnya Yesus yang adalah Israel baru jumlahnya juga 12 orang. Ketika Yudas itu kemudian berkhianat, masih juga disebut kelompok 12. Segera setelah Yudas digantikan oleh Matias, angka 12 ini tetap pola, karena itu adalah pola 12 suku. Kemudian di bawah 12 suku itu, 12 Israel itu dipilih
tua-tua Israel yang jumlahnya 70. Makanya polanya imam besar 12, 70. Yesus pun juga demikian. Dalam Injil Lukas ada 70 murid-murid Yesus. Jadi polanya tetap imam besar, kemudian 12, kemudian 70. Dalam konteks apa sekarang Yesus disebut rasul? Karena imam besar itu berfungsi sebagai saliyahnya Tuhan, utusannya Tuhan di dalam menjalankan sakramen pengampunan dosa setahun sekali setiap Yom Kippur. Maka imam besar perjanjian baru juga melakukan pengampunan dosa, tetapi tidak setiap tahun, sekali untuk selama-lamanya. Itulah sebabnya makanya imam besar perjanjian baru menggenapi imam besar pada zaman sebelumnya yang oleh orang Kristen disebut perjanjian lama. Kitab perjanjian lama itu adalah kitab yang sama yang dipakai oleh orang Yahudi sampai hari ini, termasuk Ariel Sharon, Benyamin Netanyahu. Itu sama, bahwa orang Yahudi kemudian tidak menerima Yesus sebagai Mesias itu urusan lain. Tapi artinya apa? Kitabnya masih sama dengan kitab kita. Jadi kalau orang Kristen menggunakan Taurat, memang orang Kristen bagian dari Taurat. Ada orang-orang lain yang menuduh Kristen membajak Taurat itu nggak ngerti sejarah. Karena kekristenan itu bagian dari Yudaisme. Dan orang Yahudi itu kan tidak hanya Farisi. Ada Saduki, ada Farisi, ada Eseni, dan ada Kristen. Itu saudara-saudara, ini kan kita ini sering menjadi korban hoax. Jadi anak-anak muda kita kalau lihat itu di YouTube atau di berita di internet, Kristen kitabnya membajak Taurat. Lah Yesus itu Yahudi, Petrus itu Yahudi, Paulus itu Yahudi. Semuanya berangkat dari Yudaisme. Dan dalam Yudaisme sendiri ada penghayatan yang beragam tentang hubungan mereka dengan Taurat. Misalnya, orang Farisi itu disebut sebagai penafsir Taurat. Orang Eseni yang meninggalkan bagi kita, itu sekte Yahudi yang sekarang sudah punah, yang meninggalkan bagi kita kitab-kitab suci perjanjian lama yang usianya lebih dari 2000 tahun sampai sekarang masih eksis. Jadi stop orang yang mengatakan Alkitab dipalsukan itu tidak ilmiah. Secara historis tidak bisa dipertahankan, secara arkeologis ditertawakan. Karena apa? Buktinya ribuan tahun masih ada kok naskahnya. Saudara-saudara, naskah Laut Mati. Orang-orang Eseni menyebut diri sebagai OCH Torah. Yang artinya apa? Pelaku Taurat. Orang Samaria yang lebih kuno lagi, yang sudah memisahkan diri jauh sebelum munculnya sekte Saduki, Farisi, dan Eseni. Orang Samaria menyebut diri mereka Shomer HaTorah, penjaga Taurat. Lalu orang Kristen dengan kedatangan Yesus ditekankan bahwa Yesus itu adalah Sof HaTorah, penggenap Taurat. Semuanya berkaitan dengan konteks hubungan umat ini dengan Taurat. Karena Kristen, karena Kristianitas itu meyakini bahwa kedatangan Yesus adalah Sof HaTorah, penggenap Taurat. Maka era sebelum kedatangan Yesus disebut era perjanjian lama. Karena apa? Perjanjian baru sudah datang, seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yeremia dalam kitab Yeremia pasal 31 ayat 31, bahwa Tuhan akan mengadakan perjanjian baru dengan umatnya, yaitu umat Israel dan umat Yehuda. Tuhan tidak lagi menuliskan hukumnya di atas loh batu, tapi dituliskan di atas loh hati mereka. Penggenapannya seperti apa? Kalau loh batu dituliskan dengan jari Allah, Anoki Adonai Eloheka Aser Hosetika Me'aret Misrayim Mibet Afadim
lo yihya leha Elohim akhirim alpanai dan seterusnya 10 perintah Allah itu. Di sana ada fenomena alam yang takjub yang membuat orang Israel saat itu ketakutan dengan fenomena itu. Makanya dia mengatakan, aku tidak mau lagi melihat Tuhan dalam fenomena yang dahsyat ini. Lalu Tuhan menjawab doa orang Israel, baik kalau begitu seorang nabi di tengah-tengahmu, di antara saudaramu akan dibangkitkan oleh Tuhan Allahmu, hendaklah dia yang kamu dengarkan. Jadi konteksnya ayat itu adalah ketika Tuhan menjawab bahwa orang Israel takut mati karena fenomena turunnya 10 perintah Tuhan tadi, maka penggenapannya era perjanjian baru, Tuhan mengirimkan Roh Kudus-Nya dalam bentuk lidah-lidah api yang memasuki kepala para murid. Dalam Kisah Rasul pasal 2, karena itu menggenapi dituliskannya Torah ke dalam hati kita, di dalam kalbu kita, bahwa Tuhan dalam janjinya kepada Nabi Yeremia, aku akan menuliskan hukumku di dalam hati, di dalam batin mereka. Jadi kalau orang menyebut perjanjian lama karena perjanjian baru sudah datang, tapi kalau orang Yahudi tidak mau menyebut perjanjian lama, meskipun kitabnya ya kitab itu juga dari Kejadian sampai kitab Maleaki, tetap itu tertulis Tanakh, Torah, Nevim, Ketuvim, kitab Taurat, kitab nabi-nabi, dan kitab-kitab tulisan suci yang lain. Itu penggenapannya, saudara-saudara. Maka imam besar itu berfungsi sebagai apostolos, sebagai saliyah, sebagai utusan. Begitu juga kepala sinagog, kepala rumah ibadat itu disebut seliyah, seliyah hasibur. Artinya apa? Utusan kongregasi. Dalam konteks inilah Yesus disebut rasul, karena Yesus adalah imam besar perjanjian baru. Jadi tidak ada hubungannya dengan rasul dan nabi dalam Islam. Kita kan tidak boleh mengukur agama orang lain dari ukuran kita. Begitu juga kita juga tidak mau diukur agama kita dari ukuran agama orang lain. Kalau di Islam rata-rata itu orang menafsirkan nabi adalah orang yang menerima wahyu Allah dan tidak wajib menyampaikannya kepada umat. Kalau rasul itu adalah seorang yang menerima wahyu Allah dan wajib menyampaikannya kepada umat. Jadi seorang rasul sudah pasti nabi, nabi belum tentu rasul. Ya itu ajaran Islam, silahkan. Tapi jangan mengukur ajaran Islam untuk Kristen. Lah Yesus sendiri disebut rasul dalam Ibrani pasal 31. Kenapa Kristen menyebutnya Tuhan? Kan gitu kan. Nah terus kalau saya bilang, sudahlah. Dalam hubungan lintas agama itu kita tidak terlalu berambisi. Kan biasanya ngotot, Yesus itu Tuhan apa rasul pak? Sekarepmu apa saya gitu. Rasul coba sekarep-karep mengkono ngalion. Kowe jangan ngaco tok, itu agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku. Tapi kalau kamu mau duduk mendengar, tidak mengambil kesimpulan dulu, ayo kita minum kopi sama-sama. Saya jelaskan. Tapi kalau belum apa sudah bawa kesimpulan, Yesus rasul apa nabi? Itu pertanyaannya salah. Iya toh? Yesus rasul apa Tuhan? Lo Kristen tidak pernah mempertentangkan kerasulan dengan ketuhanan. Karena kerasulan itu adalah fungsional dari imam besar. Ketika firman menjadi manusia dan dia sebagai imam besar perjanjian baru, tugasnya sebagai rasul bagi umat perjanjian baru dalam konteks upacara korban yang sudah digenapi, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Teman-teman kadang-kadang juga menanyakan, ini nabi, terus kenabian kita diukur dari kenabian mereka. Masa Lot itu kayak gitu disebut nabi? Terus saya tanya, sing ngomong Lot nabi itu ya sapa? Wong di Alkitab Lot nggak pernah disebut nabi. Loh, Lot itu kan Lot pak. Yo wis ngerti lah Lot itu Lot. Bahasa Ibrani Lot, bahasa Arabnya Lot. Tapi Lot itu nabi menurut Islam kan iya. Di Kristen bukan nabi kok.
Jadi kamu mengatakan Lot nabi kok seperti itu? Seperti apa wong dia bukan nabi? Ismail nabi di Islam, bahkan Adam pun nabi. Umatnya siapa? Ya anak-anak dewe. Ini pandangan yang berbeda. Jadi pandangan yang berbeda jangan kemudian disama-samakan. Kehidupan toleransi itu adalah membiarkan orang lain pada pilihannya, pada teologinya masing-masing, tidak saling mengintervensi. Ini berkali-kali selalu saya tekankan, termasuk ketika saya memberi kuliah umum di beberapa universitas Islam. Pertanyaannya selalu begitu. Lalu saya katakan, loh Pak, definisinya aja belum ketemu kok Bapak mau nanya Yesus itu rasul apa Tuhan? Itu rasul itu apa dulu? Tuh, dia katakan rasul seorang yang menerima wahyu dan wajib menyampaikan kepada umat. Itu rasul dalam pandangan Islam. Dalam pandangan Yahudi dan Kristen, rasul itu adalah tua-tua, yaitu saliyah, yang berfungsi menjadi utusan kongregasi untuk pelayanan. Maka kepala sinagog disebut saliyah yang diterjemahkan rasul, imam besar disebut saliyah yang juga diterjemahkan rasul. Rasul kan utusan. Nah itu saudara-saudara, karena itu kalau kita bisa beriman secara santai, tidak usah terlalu serius, ya serius tapi serius yang santai, tidak terlalu ngotot seperti itu, malah orang tidak simpatik. Kalau orang tahu marketing yang baik, semakin orang itu dikongkoni terus malah ratuku. Tapi kalau nanti Anda itu tarik ulur malah laris gitu. Makanya mari kita marketingkan Injil dengan cara yang santun, santai, santun dan santai, tapi tidak kehilangan keseriusan untuk menyatakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Jadi jelas bahwa kadang-kadang istilah yang sama dimaknai secara berbeda, kadang-kadang konsep yang sama diungkapkan dalam istilah yang berbeda-beda. Nah, seperti apa yang saya sampaikan ini kiranya menjadi tuntunan kita, pedoman kita berdasarkan firman Allah, agar kita bisa menyampaikan kabar baik, bersaksi tanpa melukai, ramah secara budaya, aman secara hukum, dan menjangkau yang belum terjangkau. Tuhan memberkati kita, amin. Terima kasih saudaraku sudah mendengarkan penjelasan hambanya Bapak Dr. Bambang Norsena. Jika ada pertanyaan atau pernyataan silahkan isi di kolom komentar ya. Sebagai orang Kristen, kita perlu memahami peran, jabatan atau gelar Yesus Kristus saat datang ke bumi. Yesus Kristus disebut sebagai Nabi, Rasul, Imam, Guru, Gembala dan Juru Selamat. Bahkan Yesus Kristus juga adalah Allah dalam keadaannya sebagai firman Allah. Mengapa demikian? Berikut penjelasannya secara lengkap. Pertama, Yesus sebagai Nabi. Dalam Perjanjian Baru, Yesus sering disebut sebagai Nabi, Lukas 4 ayat 24, Yohanes 4 ayat 19. Gelar ini diberikan karena Yesus melakukan beberapa hal yang sama dengan nabi-nabi dalam Perjanjian Lama. 1. Mengajar dan memberikan pesan dari Allah. Yesus mengajar tentang kerajaan Allah dan memberikan pesan tentang kasih sayang dan pengampunan Allah. Lukas 4 ayat 18-19. 2. Melakukan mukjizat dan tanda. Yesus melakukan banyak mukjizat, seperti menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dan membangkitkan orang mati. Matius 11 ayat 4-5. 3. Menyerukan pertobatan dan perubahan. Yesus menyerukan pertobatan dan perubahan kepada orang-orang yang mendengarkannya. Matius 4 ayat 17. Perbedaan Yesus dengan nabi-nabi lain. Meskipun Yesus disebut sebagai nabi, ada beberapa perbedaan yang signifikan antara Yesus dan nabi-nabi lain dalam Perjanjian Lama. 1. Yesus adalah anak Allah. Yesus bukan hanya seorang nabi, tetapi juga anak Allah yang tunggal. Yohanes 1 ayat 1-14. 2. Yesus memiliki otoritas yang unik. Yesus memiliki otoritas yang unik untuk mengampuni dosa dan memberikan hidup kekal. Matius 9 ayat 6, Yohanes 10 ayat 28. 3.
Yesus melakukan penebusan dosa. Yesus melakukan penebusan dosa dengan mati di kayu salib dan bangkit dari kematian. 1 Korintus 15 ayat 3-4. Dengan demikian, Yesus bukan hanya seorang nabi, tetapi juga anak Allah yang memiliki otoritas unik dan melakukan penebusan dosa bagi umat manusia. Kedua, Yesus dikatakan sebagai rasul utusan Allah. Berikut beberapa alasannya. 1. Yesus diutus oleh Allah untuk menyampaikan pesan tentang kasih sayang dan pengampunan Allah kepada umat manusia. Yohanes 3 ayat 16. 2. Yesus menyampaikan firman Allah kepada umat manusia, dan firman tersebut adalah tentang kasih sayang, pengampunan, dan keselamatan. Lukas 4 ayat 18-19. 3. Yesus melakukan kehendak Allah dengan mati di kayu salib dan bangkit dari kematian untuk menebus dosa umat manusia. Yohanes 10 ayat 30. Sebagai Rasul Allah, Yesus memiliki peran yang sangat penting dalam menyampaikan pesan Allah kepada umat manusia. Peran tersebut antara lain: 1. Yesus menyampaikan pesan tentang kasih sayang Allah yang sangat besar bagi umat manusia. 2. Yesus menawarkan pengampunan dosa kepada umat manusia yang percaya kepadanya. 3. Yesus menyediakan jalan keselamatan bagi umat manusia yang percaya kepadanya. Dengan demikian, Yesus dikatakan sebagai Rasul Allah karena Dia diutus oleh Allah untuk menyampaikan pesan tentang kasih sayang dan pengampunan Allah kepada umat manusia. Ketiga, Yesus dikatakan sebagai Raja. Berikut beberapa alasannya. 1. Yesus adalah Raja di atas segala raja, karena Dia adalah anak Allah yang memiliki kuasa dan otoritas atas segala sesuatu. Wahyu 19 ayat 16. 2. Yesus memiliki kerajaan yang kekal, yang tidak akan pernah berakhir. Lukas 1 ayat 33. 3. Yesus adalah Raja damai, yang membawa damai dan keselamatan bagi umat manusia. Yesaya 9 ayat 6. Sebagai Raja, Yesus memiliki peran yang sangat penting dalam menyelamatkan umat manusia. Peran tersebut antara lain: 1. Yesus menyelamatkan umat manusia dari dosa dengan mati di kayu salib dan bangkit dari kematian. 2. Yesus membawa damai dan keselamatan bagi umat manusia yang percaya kepadanya. 3. Yesus akan menjadi hakim atas segala sesuatu pada hari penghakiman. Wahyu 20 ayat 11-15. Dalam Perjanjian Baru, Yesus juga disebut sebagai Raja orang Yahudi. Yohanes 19 ayat 19-22, yang menunjukkan bahwa Dia adalah Raja yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Keempat, Yesus dikatakan sebagai imam karena beberapa alasan ini. 1. Yesus adalah imam besar yang lebih besar dari imam besar dalam Perjanjian Lama. Ibrani 4 ayat 14-16. 2. Yesus mempersembahkan dirinya sebagai korban untuk menebus dosa umat manusia. Ibrani 9 ayat 26-28. 3. Yesus menjadi perantara antara Allah dan manusia, memungkinkan umat manusia untuk berhubungan dengan Allah. 1 Timotius 2 ayat 5. Sebagai imam, Yesus memiliki peran yang sangat penting dalam menyelamatkan umat manusia. Peran tersebut antara lain: 1. Yesus menebus dosa umat manusia dengan mempersembahkan dirinya sebagai korban. 2. Yesus menjadi perantara antara Allah dan manusia, memungkinkan umat manusia untuk berhubungan dengan Allah. 3. Yesus memberikan pengampunan dosa kepada umat manusia yang percaya kepadanya. Matius 9 ayat 6. Kelima, Yesus juga dikatakan sebagai gembala. Berikut penjelasannya. 1. Yesus memimpin dan melindungi umatnya, sama seperti seorang gembala memimpin dan melindungi dombanya. Yohanes 10 ayat 11-14. 2. Yesus memberikan hidupnya untuk umatnya, sama seperti seorang gembala memberikan hidupnya untuk melindungi dombanya. Yohanes 10 ayat 15. 3. Yesus mengetahui dan dipercaya oleh umatnya, sama seperti seorang gembala mengetahui dan dipercaya oleh dombanya. Yohanes 10 ayat 14-15. Sebagai gembala, Yesus memiliki peran yang sangat penting dalam memimpin dan melindungi umatnya. Peran tersebut antara lain:
1. Yesus memimpin umatnya ke jalan yang benar dan membantu mereka untuk menghindari kesalahan. 2. Yesus melindungi umatnya dari bahaya dan memberikan mereka ketenangan dan damai. 3. Yesus memberikan hidup yang kekal kepada umatnya yang percaya kepadanya, Yohanes 10 ayat 28. Keenam, Yesus dikatakan juga sebagai guru karena beberapa alasan. 1. Yesus mengajar tentang kerajaan Allah dan memberikan pengajaran tentang bagaimana hidup yang benar di hadapan Allah, Lukas 4 ayat 43. 2. Yesus memberikan pengajaran yang unik dan berwibawa, sehingga banyak orang yang terkesan dan mengikutinya, Matius 7 ayat 28-29. 3. Yesus mengajar dengan otoritas yang tidak dimiliki oleh guru-guru lain pada zamannya, Matius 7 ayat 29. Sebagai guru, Yesus memiliki peran yang sangat penting dalam mengajar dan membimbing umatnya. Peran tersebut antara lain: 1. Yesus mengajar tentang kerajaan Allah dan memberikan pengajaran tentang bagaimana hidup yang benar di hadapan Allah. 2. Yesus memberikan pengajaran yang praktis tentang bagaimana hidup yang benar, seperti mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia, Matius 22 ayat 37-40. 3. Yesus membimbing umatnya ke jalan yang benar dan membantu mereka untuk menghindari kesalahan. Ketujuh, Yesus dikatakan sebagai juru selamat. Ini alasannya. 1. Yesus menyelamatkan umat manusia dari dosa dengan mati di kayu salib dan bangkit dari kematian, 1 Korintus 15 ayat 3-4. 2. Yesus memberikan hidup yang kekal kepada umat manusia yang percaya kepadanya, Yohanes 10 ayat 28. 3. Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan bagi umat manusia, karena hanya Dia yang dapat menyelamatkan umat manusia dari dosa dan memberikan hidup yang kekal, Yohanes 14 ayat 6. Sebagai juru selamat, Yesus memiliki peran yang sangat penting dalam menyelamatkan umat manusia. Peran tersebut antara lain: 1. Yesus menyelamatkan umat manusia dari dosa dengan mati di kayu salib dan bangkit dari kematian. 2. Yesus memberikan hidup yang kekal kepada umat manusia yang percaya kepadanya. 3. Yesus menjadi perantara antara Allah dan manusia, memungkinkan umat manusia untuk berhubungan dengan Allah. Kedelapan, Yesus dikatakan sebagai Allah yang kekal, pencipta dan penguasa langit dan bumi. Berikut ulasannya. 1. Yesus adalah anak Allah yang tunggal, yang berarti Dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Allah Bapa, Yohanes 1 ayat 1-14. 2. Yesus memiliki sifat-sifat Allah, seperti kekekalan, kekuasaan, dan kemahakuasaan, Ibrani 1 ayat 1-3. 3. Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah, seperti menciptakan, mengampuni dosa, dan memberikan hidup yang kekal, Yohanes 1 ayat 1-14. Beberapa ayat Alkitab yang mendukung Yesus sebagai Allah yang kekal antara lain. 1. Yohanes 1 ayat 1-14, ayat ini menjelaskan bahwa Yesus adalah anak Allah yang tunggal dan memiliki sifat-sifat Allah. 2. Ibrani 1 ayat 1-3, ayat ini menjelaskan bahwa Yesus memiliki sifat-sifat Allah dan melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. 3. Wahyu 1 ayat 8, ayat ini menjelaskan bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega, yang berarti Dia adalah awal dan akhir, serta memiliki kekuasaan atas segala sesuatu. Dengan Yesus sebagai Allah yang kekal, maka 1. Yesus memiliki otoritas yang tak terbatas untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. 2. Yesus dapat memberikan hidup yang kekal kepada umat manusia yang percaya kepadanya. 3. Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan bagi umat manusia, karena hanya Dia yang dapat menyelamatkan umat manusia dari dosa dan memberikan hidup yang kekal. Demikianlah yang dapat admin tambahkan. Kiranya dapat menambah wawasan kita untuk mengenal Yesus Kristus dengan benar. Yesus Kristus dalam keadaannya sebagai manusia memiliki peran atau jabatan nabi, rasul, imam, raja, gembala dan guru. Namun yang perlu saudara ingat adalah Yesus Kristus juga adalah juru selamat dan Allah.
Yesus Kristus adalah firman Allah yang menjadi manusia, atau Allah yang menambah natur kemanusiaan dengan tujuan mulia, yaitu, melalui kematiannya di kayu salib manusia yang percaya kepadanya mengalami pengampunan dosa. Yesus adalah jalan keselamatan dan di luar Yesus tidak ada keselamatan. Oleh sebab itu saudara-saudara, terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka engkau akan diselamatkan. Kiranya Allah damai sejahtera menyertai kita senantiasa. Tuhan Yesus memberkati.
Joy to the world, the Lord is come. Let earth